Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Saya yakin kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama kembali melanjutkan pelajaran kita dari pekan lalu, yaitu masih terkait dengan seperti apa yang anak-anakku sekalian lihat pada gambar. Ya, masih terkait dengan sholat berjamaah. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang makmum muafiq dan makmum masbuk. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contoh dan suri teladan bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mari kita terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memahami materi ini dan juga kemudahan untuk mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Izinkan Ustadz memandu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman nafi'a warzuqani fahman wasi'a wa wafiqani amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah mendengarkan dan Allah mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, terlebih dahulu kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami ketentuan sholat berjamaah. Yang kedua adalah mempraktekkan sholat berjamaah. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menunjukkan perilaku senang untuk berjamaah. Ketiga hal tersebut ya kita usahakan untuk bisa kita wujudkan dalam pembelajaran kita ini. Baik anak-anakku, mari kita melihat daftar isi pembahasan kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian makmum dan macamnya. Yang kedua adalah makmum muafiq. Yang ketiga adalah makmum masbuk. Yang keempat, ilustrasi makmum masbuk. Yang kelima, halangan sholat berjamaah. Dan yang keenam, keutamaan sholat berjamaah. Untuk menghargai waktu, mari kita masuk ke pembahasan kita pada pengertian makmum dan macam-macamnya. Oleh karena itu, mari fokus, konsentrasi supaya bisa dipahami dengan baik dan cepat dan tidak ada yang salah paham. Dan Ustadz harapkan jangan ada yang di skip ya, karena atau dilangkah-langkai, dilompat-lompati, karena pembahasan pertama sampai terakhir ini berkaitan satu sama lain. Saya khawatir jangan sampai nanti ada yang kurang dipahami atau salah dipahami, lalu kemudian itu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mari kita lihat pengertian makmum dan macamnya. Saya yakin anakku sekalian sudah tahu ya apa itu makmum, karena sudah sering mengikuti sholat berjamaah. Dan saya yakin kalian lebih banyak menjadi makmum. Ya, kemungkinan juga ya laki-laki mungkin sudah pernah imam, tetapi imam dengan teman-temannya, belum imam
bagi masyarakat umum. Kita lebih banyak menjadi makmum. Jadi saya yakin kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan makmum. Ada yang tahu? Ya, semua pasti tahu. Jadi makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat. Jadi orang yang mengikuti imam dalam sholat itulah yang disebut dengan makmum. Yang berdiri di belakang imam itu adalah makmum. Ya, yang berdiri di belakang imam adalah makmum. Yang mengikuti sholatnya imam mulai dari awal sampai akhir itu adalah makmum. Yang berniat melaksanakan sholat bersama imam itu adalah makmum. Nah, kemudian makmum ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan makmum muafiq, yaitu makmum yang mengikuti imam mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi mulai sejak start sholat sampai terakhir, itulah yang disebut dengan makmum muafiq. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan makmum masbuk, yaitu makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Ya, jadi kalau ada makmum yang terlambat, tidak mengikuti bacaan Fatihah atau baca ruku atau sujud pada rakaat pertama, itulah yang disebut dengan makmum masbuk. Jadi makmum muafiq itu adalah yang mengikuti imam dari awal sampai terakhir. Kalau makmum masbuk itu yang agak terlambat mengikuti imam. Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan gambar berikut anak sekalian. Ilustrasi yang pertama. Kita lihat ada yang sholat dan ada yang berdiri di belakang. Jadi yang di belakang ini adalah makmum. Ini imam ibaratnya kita lihat ada bayangan ruku dan sujudnya. Maksudnya adalah imam sudah melakukan sholat lebih awal. Sudah membaca Al-Fatihah, kemudian tiba-tiba ada makmum yang datang, ikut di belakang imam. Ya. Nah, sebelum selesai makmum ini membaca Fatihah, Pak Imam sudah sujud, sudah ruku. Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Maka makmum ini pun harus ruku mengikuti imam meskipun bacaan Al-Fatihahnya belum selesai atau belum tuntas. Itu ya, sekalian. Jadi kalau kita terlambat, tidak sempat tuntas baca Al-Fatihah, apalagi surah pendek, sementara imam sudah ruku, maka kita harus ruku bersama imam, mengikuti imam. Nah, kemudian ilustrasi yang kedua sekalian, kalau ada makmum masbuk terlambat datang dan posisi imam sudah ruku, maka makmum ini tidak boleh memulai sholat, mulai takbiratul ihram, baca Fatihah dan seterusnya. Tetapi makmum ini langsung ruku seperti imam ruku. Jadi melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Apakah makmum ini tergolong terlambat? Nah, ini makmum ini belum tergolong terlambat karena masih mendapati imam dalam kondisi ruku. Ya, kecuali kalau makmum sudah bangkit dari ruku i'tidal kemudian sujud, dia sudah terlambat pada rakaat itu. Ya. Jadi ketika makmum terlambat dan masih mendapati imam ruku, maka dia masih terhitung pada rakaat itu. Kemudian sekalian, ilustrasi yang ketiga, kita lihat ada seorang imam sudah sujud, sementara ada makmum yang baru datang. Apa yang seharusnya dilakukan oleh makmum yang baru datang ini? Nah, sesuai aturan, maka makmum yang baru datang ini tidak boleh berdiri. Dia takbir dan langsung sujud. Takbir dan langsung sujud, tidak perlu ruku. Ya. Jadi terlambat takbir Allahu Akbar langsung sujud mengikuti imam. Jadi ikuti imam apa yang dilakukan imam pada saat itu kalau kita terlambat. Nah, nanti di akhir sholat setelah salam baru kita menghitung berapa rakaat.
kita ketinggalan atau terlambat. Ya, itu yang ketiga anak sekalian ya. Jadi jangan memburu. Takbir, membaca Fatihah, ruku, kemudian sujud dengan cepat seperti kilat, supaya di akhir tidak mau menambah. Salah ya, salah. Itu cara masbuk, makmum masbuk yang salah. Jadi tidak apa-apa, biarkan saja yang lewat ya sudah lewat, kita ikuti saja apa yang persis dilakukan oleh imam pada saat itu. Nanti setelah salam baru dihitung berapa jumlah rakaat terlambatnya kita. Baik kawan sekalian, mungkin sudah bisa dipahami ya. Kemudian ilustrasi keempat. Nah, posisi. Nah, kita melihat di sini ada dua orang, satu berdiri di depan, satu di belakang. Nah, ini posisi yang tepat. Jadi ketika makmum itu sendiri, maka dia harus mengambil posisi hampir berdekatan dengan imam, di samping imam. Tidak boleh di belakang imam, tetapi agak di sampingnya imam. Ya, kalau makmumnya hanya satu orang. Ya, inilah posisi yang tepat. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau tiba-tiba ada makmum baru datang? Nah, baru muncul. Nah, dalam kondisi seperti ini, makmum yang baru muncul ini memberikan isyarat ke makmum yang di depan yang lebih awal, menepuk punggungnya untuk bermaksud meminta untuk mundur. Mundur 2 kali langkah untuk sejajar dengan makmum yang baru datang. Ya, sejajar. Sejajar dengan makmum yang baru datang. Jadi tidak boleh makmum yang baru datang mengambil posisi di samping makmum pertama. Tidak boleh. Jadi harus di belakang imam. Kemudian makmum yang pertama tadi mundur ke belakang untuk sejajar dengan makmum yang baru datang. Bisa dipahami ya sekalian? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita pindah ke hal-hal yang menjadi halangan untuk sholat berjamaah. Ya, jadi sholat berjamaah itu pada prinsipnya adalah harus dilakukan bagi laki-laki. Diusahakan berjamaah, apalagi di masjid. Ya. Nah, apa hal-hal yang bisa membuat orang tidak sholat berjamaah? Yang pertama, hujan yang sangat lebat. Jadi meskipun kita pakai jas hujan atau payung itu tidak ada gunanya karena hujannya sangat lebat dan membuat kita basah kuyup. Dengan alasan itu kita bisa sholat di rumah atau berjamaah di rumah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Jadi terjadi cuaca buruk dan apabila keluar rumah itu membahayakan kesehatan. Sehingga dengan demikian kita sholat di rumah atau bisa berjamaah di rumah. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang parah. Tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Ya, jadi kondisi ini membuat kita harus sholat di rumah atau di tempat tidur. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau air kecil. Ya, misalnya kita berangkat ke masjid, sudah sampai di masjid, tiba-tiba ada keinginan untuk buang air, nah, silahkan selesaikan dulu buang air baru sholat. Ya, tidak apa-apa, tidak jamaah. Daripada sholat berjamaah dipaksakan tetapi menahan ingin buang air besar maupun kecil. Kemudian yang kelima, habis makan makanan yang menyengat baunya. Ya, dalam kondisi ini sebaiknya kita sikat gigi, cuci mulut dulu sebelum berangkat sholat. Karena dikhawatirkan nanti mengeluarkan bau dan itu membuat makmum yang lain terganggu sholatnya. Itulah kira-kira anak sekalian yang menjadi halangan dalam sholat berjamaah. Kemudian, apa saja yang menjadi keutamaan sholat berjamaah? Ya, jadi di awal sudah disebutkan, selain mendapatkan pahala yang banyak, 27 derajat daripada sholat sendiri, kemudian bisa mencegah kita terganggu dari godaan syaitan, yang kadang kala kita jadi lupa berapa jumlah rakaat sholat kita. Ada beberapa keutamaan-keutamaan lainnya. Ya. Yang pertama adalah menjalin silaturahim antara sesama. Jadi antara satu kompleks itu terjadi silaturahim yang kuat karena mulai dari blok A sampai blok Z itu ketemu dalam satu tempat yaitu masjid. Kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin
saling mencintai dan saling menghargai. Ya, dalam jamaah itu pasti ada saling mencintai, menghargai, apalagi terkait dengan kedisiplinan. Karena apabila sudah masuk waktu azan, ya azan, koma ya koma. Nah, tidak ada istilah menunggu siapa dan siapa. Ya, di situ muncul sikap kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Dalam jamaah pasti ada persatuan, ada kesatuan, ada kebersamaan yang dilandasi oleh semangat iman yang ada pada diri kita semua. Kemudian yang keempat, anak sekalian, menahan dari kemauan sendiri. Ya, jadi rasa ego itu disingkirkan. Karena kalau itu yang muncul, saya yakin kita tidak bisa ikut dengan imam. Imam mau sujud, kita mau berdiri, ya itu tidak bisa. Jadi menghilangkan rasa ego. Nah, kemudian yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Jadi menjadikan kita orang yang patuh ketika imam mentakbir dan mengatakan Allahu Akbar, kita ikut. Imam sujud, ya kita sujud. Nah, itu kepatuhan terhadap seorang pemimpin. Inilah kira-kira anak sekalian yang menjadi keutamaan sholat berjamaah. Di samping mendapatkan pahala yang banyak, juga kita terjaga dari godaan syaitan. Ya, karena kalau kita berjamaah pasti ada yang ingatkan kalau kita lupa. Beda kalau salah sendiri. Salah sendiri lupa, ya ragu-ragu sendiri, tidak tahu berapa jumlah rakaat, sudah tasyahud atau belum, itu kan. Ya, jadi itulah bagusnya atau kelebihannya melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sekarang anak sekalian, bagaimana membiasakan untuk sholat berjamaah? Bagaimana caranya? Kadang-kala memang agak berat itu, kalau belum terbiasa. Tapi orang yang sudah biasa malah tidak enak kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah, apalagi di masjid. Nah, bagaimana memunculkan atau mewujudkan sifat keinginan untuk selalu sholat berjamaah? Yang pertama kita lakukan adalah ya melawan dulu hawa nafsu. Karena nafsu itu kan godaan itu dari setan. Ketika kita mendengar, ketika masuk waktu sholat, ya sudah tinggalkan semua pekerjaan, segera mengambil air wudu, bersiap-siap menuju ke masjid. Itu. Kemudian yang kedua, ketika mendengarkan azan, segera menuju ke masjid. Apapun godaannya kita lawan. Ya, ada teman mengajak kita, sudahlah ndak usah. Jangan. Kita harus komitmen, konsisten bahwa kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi ketika kita sudah terbiasa sholat berjamaah, kita ajak teman-teman kita supaya kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di samping kita mendapatkan pahala sholat jamaahnya, kita lagi mendapatkan pahala mengajak teman untuk sholat berjamaah bersama di masjid. Kemudian yang keempat, suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid. Baik anak-anakku sekalian, itulah beberapa di antara hal-hal yang harus dilakukan untuk membiasakan diri kita melaksanakan sholat berjamaah.